Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudara yang terkasih. Salam sehat bagi kita semua. Kita bersyukur bila mana Tuhan Allah telah menjaga kita di sepanjang malam tadi hingga pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Dia mengucap syukur sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih untuk kasih dan setia-Mu ya Allah kami. Terima kasih untuk pemeliharaan, terima kasih untuk berkat-Mu, baik nafas kehidupan yang kami boleh rasakan pada saat ini. Bapa, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan mengurapi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Ini doa seruan kami, kusambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini bertema berjaga-jagalah terhadap ragi, yang terambil di dalam kitab Matius 16 ayat 5-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena ia tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu membincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kamu maksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Pada masa itu, orang-orang Farisi dan Saduki merupakan 2 golongan keagamaan yang ternama. Sebenarnya keduanya saling bermusuhan, tetapi dalam hal melawan Tuhan Yesus, mereka kompak untuk berkomplot. Mereka tidak mau mengakuinya sebagai Mesias, karena dalam bayangan mereka, Mesias adalah seorang pemimpin politik dan militer yang akan membuat Israel kembali mengalami masa-masa jayanya. Ajaran dan perlawanan orang-orang Farisi dan Saduki terhadap Tuhan Yesus, inilah yang hendaknya diwaspadai oleh murid-murid. Sayangnya karena terpaku pada kebutuhan jasmani, mereka gagal memahami ajaran rohani yang sangat penting ini. Dari kisah ini hendaknya kita belajar bahwa untuk dapat mengenal Tuhan dengan benar, kita harus memiliki kepekaan rohani. Kita bisa saja telah puluhan tahun aktif melakukan pelayanan, ribuan khotbah telah kita dengarkan, tapi tanpa memiliki mata dan telinga yang peka terhadap hal-hal rohani di dalam Matius 13 ayat 16-17, maka kita tidak akan mengalami pertumbuhan iman. Akibatnya hal-hal jasmani, baik itu berkelimpahan maupun berkekurangan, bisa mengaburkan pandangan kita tentang Tuhan. Di dalam ayat ini, ragi, lambang kejahatan dan pencemaran, menunjuk kepada ajaran orang Farisi dan Saduki. Kristus menyebut ajaran mereka itu ragi karena sebagian kecil saja dapat merembas dan mempengaruhi sekelompok besar orang sehingga percaya kepada hal yang salah. Lalu kata Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Oleh sebab itu, marilah kita terus
mengasah kepekaan rohani kita, tidak sekedar merenungkan firman Tuhan secara rutin, tetapi juga berdoa meminta bantuan Roh Kudus, karena hanya oleh kuasa Roh Kuduslah maka kita bisa melembutkan hati untuk menerima setiap perkataan Allah dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ini seruan kami, ini perenungan kebenaran firman-Mu yang kami boleh renungkan dan kami baca ya Bapa. Terima kasih untuk kasih dan setia-Mu. Ajari kami untuk setia, ajari kami untuk berjaga-jaga dalam ajaran-ajaran di dalam dunia ini yang mungkin menjauhkan diri kami dari Allah. Mohon ampun ya Bapa. Ajari kami untuk tetap setia. Biarlah Engkau dapati kami setia saat ini sampai selama-lamanya. Ini doa seruan kami dalam nama Yesus Allah pemelihara kehidupan kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.